Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview tugas dari kelas C dari mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Dari 27 mahasiswa saya mengambil 3 saja untuk saya berikan contoh. Banyak variasi hukum. Nah, mari kita lihat di sini. Saya ngambil 3. Nah, kita coba perhatikan judul yang pertama. Perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 sekian dalam perspektif HAM. Nah, di sini abstrak yang baik biasanya ada aturan. Minimal itu ada yang mensyaratkan maksimal kurang dari 250 kata. Atau di jurnal yang lain itu, atau dari aturan akademik sebuah universitas ada yang mengatakan, ada yang menetapkan 150 kata itu maksimal. Nah, kalau melihat dari sini struktur dari yang sudah dipaparkan di abstrak untuk menggambarkan judul perkawinan beda agama tersebut, di sini bagian masalah itu masih disampaikan dalam beberapa kalimat sampai 3 kalimat ya, sampai ada tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis yang di bagian ini gitu ya. Tetapi dari abstrak ini kita tidak menemukan metode dan juga hasil penelitian gitu ya. Nah, ini barangkali yang abstrak yang masih kurang ya. Nah, dalam abstrak biasanya ada keywords atau kata kuncinya. Kata kuncinya biasanya itu per kasus. Jadi biasanya yang sifatnya dari umum ke khusus. Jadi, umum khusus atau diambil dari judul tersebut. Jadi apa yang dibahas kata kunci dari penelitian ini? Perkawinan beda agama, putusan Mahkamah Konstitusi dan HAM itu sendiri. Nah, kalau begitu judul beda agama ini termasuk jenis penelitian hukum apa? Nah, karena yang dijadikan bahan atau kajian itu perkawinan beda agama pasca putusan mahkamah dalam perspektif HAM. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif HAM ini sendiri, maka yang dibahas adalah bagaimana melihat perkawinan beda agama dalam konsep atau teori HAM. Nah, otomatis ini menunjukkan bahwa penelitian jenis ini adalah penelitian hukum normatif. Kalau kita lihat judul yang kedua, ini juga sama ya, korelasi hak asasi manusia dan hukum Islam. Jadi kalimat atau kata yang dipilih atau kajian yang dibahas itu tatarannya adalah konsep ya. Jadi diambil dari beberapa konsep yang ada di dalam hukum Islam seperti apa, kemudian korelasinya dengan hak asasi manusia seperti apa. Nah, ini tentu juga termasuk dari jenis penelitian hukum normatif. Nah, kalau kita lihat di sini ada judul ketiga ya, ada pemaparan yang cukup lengkap. Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Semarang, Jawa Timur. Ini jelas termasuk penelitian kualitatif tetapi studi lapangan ya. Artinya ini bukan normatif lagi tetapi masuk dari penelitian hukum sosiologis. Kenapa? Karena di sini jelas ada studi kasus yang dibahas, kemudian ada tempat gitu ya. Nah, coba kita lihat dari abstraknya. Tujuan dari penelitian sudah disebutkan, metodenya juga sudah disebutkan, kemudian hasil penelitiannya juga disebutkan, hanya saja tidak tertib ya. Maksudnya tertib itu hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama misalnya sesuai dengan rumusan masalah, yang kedua dan sebagainya. Tetapi secara garis besar ada 2 hal yang menjadi hasil penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut melaksanakan pernikahan di bawah umur, kemudian dampak negatif dari pernikahan di bawah umur tersebut. Nah, kemudian bagaimana yang bagus itu seperti apa abstrak? Nah, coba kita lihat ada skripsi kakak kelas kalian di sini. Judulnya adalah Problematika Perbedaan Jadwal Imsakiyah Ramadan 1440 Hijriah di Desa Umbul Matani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Dari judul saja ini kita sudah bisa membaca ya bahwa ini termasuk jenis penelitian hukum tapi yang sosiologis. Jadi tetap kualitatif ya. Karena kita hanya mengenal 3, kemarin kualitatif normatif, kualitatif sosiologis atau kuantitatif sosiologis, hukum yang artinya itu di luar hukum yang normatif gitu.
Nah, otomatis yang ini merupakan studi lapangan, kita harus melakukan observasi, wawancara dan sebagainya. Nah, dari struktur abstrak yang menjadi ketentuan dari prodi kita gitu ya. Jadi boleh dipaparkan dalam satu paragraf, itu biasanya kita di sebuah jurnal. Tetapi kita juga boleh menjadikan itu 2 atau 3 paragraf gitu ya. Jadi di sini dari jadwal misalkan menjadi bagian penting dan ternyata masih banyak masyarakat desa Umbul Matan yang menggunakan ini. Ini adalah bagian dari awal. Ini adalah masalahnya gitu ya. Kemudian fokus penelitiannya ini jelas ya, tujuannya mau ngapain, kemudian penelitiannya metodenya dengan apa. Di ini pasti deskriptif, kualitatif, pendekatan astronomi dan psikologi sosial. Nah, kenapa yang digunakan ini? Karena ini pendekatan keilmuan untuk bisa melihat apa sih problematika perbedaan jadwal imsakiyah yang ada di Desa Umbul Matan. Nah, kemudian di bagian akhir itu paragraf kesimpulan. Jadi yang bagus kita menyebutkan 2 kesimpulan misalnya ya, atau 3 kesimpulan, ada pertama bla 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 bla, kedua bla 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 bla. Ini juga sama, jadi kata kuncinya itu terkait dengan hal-hal yang dalam judul gitu. Harusnya di sini mungkin tidak ada faktor ya, tetapi langsung jadwal imsakiyah, kemudian jadwal imsakiyah Ramadan, perbedaan, kemudian itu bisa menggunakan astronomi dan psikologi sosial, bisa seperti itu, atau ini hanya menyangkut tentang judulnya saja, jadi tidak mengapa gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.